Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Bang Bob, bertemu lagi kita dari sekian menit yang lalu. Dan ini untuk sesi yang kedua kalinya. Sesi yang kedua baru saja kita lewati sesi yang pertama dengan durasi kurang lebih 30 menit. Sekarang sesi yang kedua saya akan menghadirkan atlet dari Kabupaten Sambas dengan yang berlokasi yang sama, tapi mereka sedikit lebih senior dari yang sesi pertama tadi. Tentu mereka sudah seringkali menjuarai. Kita panggil Cecil. Selamat Cecil, selamat datang di podcast Bang Bob. Dan yang ketiga, yang paling ditunggu-tunggu di dunia podcast, baik di kalangan selebriti, baik di kalangan atlet bola voli, panggil Dinda Febrianti. Masih di TV nyantai panggil gitu ya. Selamat datang di studio podcast Bang Bob yang pertama. Mudah-mudahan di podcast studio Bang Bob yang sederhana itu bisa membawa kesan yang baik di luar studionya nanti, dan bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang di luar, baik dimanapun berada. Baik, untuk pasti grogi juga tuh. Baik, sebagai sesi pertama, salam perkenalan kita terhadap atlet kita. Mungkin sahabat-sahabat podcast Bang Bob di luar ada yang belum, mungkin kenal mungkin tapi belum tahu namanya. Kita mulai dari Dinda, silakan perkenalkan namanya Dinda. Hai, nama saya Dinda Febrianti. Asal saya Sumber Segantong. Di mana? Di Tanjung Kracut. Tanjung Kracut. Sekolahnya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, nama emaknya siapa, nama bapaknya siapa, nama bapaknya siapa. Boleh lah disebutkan. Yang saat itu aja lahir. Iya. Saat itu saya kuliah di Politeknik Negeri Sambas, semester 7. Semester 7. Berarti sisa nggak sampai setahun lagi dah. Insya Allah 1 semester. Amin. Doakannya yang nonton. Amin. Dan Dinda Febrianti selain seorang atlet voli putih, dan beliau juga adalah seorang mahasiswi Politeknik Poltesa Sambas kan. Semester 7 jurusan akuntansi keuangan perusahaan. Akuntansi keuangan perusahaan. Kita beri tepuk tangan, mudah-mudahan sukses untuk Dinda Febrianti. Baik, yang kedua adalah Cecil, seorang toser kita dari Tanjung Kracut. Silakan untuk memperkenalkan diri Cecil. Hai guys. Nama saya Cecil Yaudi. Saya dari Selumar. Terus saya sekarang kuliah sama dengan Dinda di Politeknik Negeri Sambas, jurusan akuntansi sektor pabrik, semester 3. Sama. Iya, sama. Dan yang selanjutnya bombah dari kita, mudah main poli teh. Ndak anti lara, ibaratnya mensapi pun yang ngeblok. Saya dah nyaksikan seorang ndak anti lara. Kena blok saya nyalik saya bolanya, kena blok saya nyalik saya bolanya. Baik, kita perkenalkan. Ya, nama aslinya Verla atau biasa kita panggil Lala. Silakan Kak Lala kita untuk memperkenalkan diri. Nama saya Verla Aurelia. Biasa sih dipanggil Lala. Lebih terkenalnya sih Lala kalau dunia voli. Saat itu sedang kuliah di Politeknik Negeri Sambas. Jurusannya manajemen informatika. Manajemen informatika, tidak jauh dari laptop dan komputer ya. Iya, tiap hari. Tiap hari. Nah, ini adalah biografi singkat dari atlet-atlet putri kita, di mana yang barusan kita mengadakan turnamen bola voli PBSI Cup Tebas, dan setelah Cup, adik-adik itulah yang menjadi juara bertahan. Tepuk tangan loh untuk adik kita. Pertama saya mulai dari Dinda. Sejak pertama bila mulai tamu tiba-tiba hobi poli sampai sekarang masih eksis di dunia poli, bahkan masih menyandang sebagai status mahasiswi, tapi polinya masih aktif dan masih bertahan ya. Sejak bila mulai poli? Boleh cerita ya pengalamannya? Pertama kali Dinda kenal poli dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Terus acara ODSN waktu kan antar SD ya. Jadi di sekolah yang ngadakan bukan seleksi sih.
macam latihan-latihan gitu. Jadi Dinda ikutlah juga, cuman pas saat dia masih tidak tahu apa-apa kan, masih ya tahu ngacau-ngacau lah, ikut passing. Nah, jadi belum masuk tim inti, belum kena ikut kan, masih belum. Saatnya belum passing kali, mungkin nangkon kali masih sebutannya. Nangkon, nah, kan. Pas ODSN-nya pagi tapi dan main. Jadi nonton. Nah, ya. Kayak dah kelas 5 SD, dah mulai ada yang melatih. Yang melatih pertama kali ya Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Siapa lah, mudah-mudahan belum nonton. Pak Terus lanjut. Iya dah. Pak Ahmadi melatih dari kelas 5 SD ya, kelas 5 SD latihan sampai kini. Sampai kini. Jadi saat itu udah ada daya tarik enggak? Apakah hanya sekedar ikut-ikutan ataupun dah termotivasi dalam diri seorang gitu? Udah sih. Udah ada. Jadi dari kelas 5 SD ya, hampir nak tiap hari yang pergi ke sekolah. Jam 12 saya udah pergi kami, Bang. Artinya bakat terpendam ya ditimbulkan oleh minat, dikembangkan di lapangan. Yeah. Sekarang Cecil gimana? Di awalnya? Kalau saya sih kayaknya dari SMP lah ya. SMP ya? Ya SMP, terus dikembangkan lagi. SD kayaknya masih kurang lah. Masih ngacau-ngacau. Ngacau-ngacau. Ya. Tapi dah suka. Dah. Saatnya udah dilatih atau masih ikut gitu? Masih ikut-ikutan. Ikut-ikutan. SMP kayak udah kena latih sama guru ya. Terus kelas berapa itu? Kayak dia praktisin 10 ya. SMA. Kelas 10 SMA jadi dikembangkan ke Bang Is ya, Bang Is melatih. Bang Is melatih. Iya, sampai kini sekarang ya. Makasih Bang Is. Makasih Bang Is. Tepuk tangan lah Bang Is, kita mudah-mudahan udah nonton. Kita lanjut ke Perla atau biasa dipanggil Kak Lala. Silakan Kak Lala. Macam Agnes mau nikahnya tuh. Silakan lanjut. Pertama kenal polisi pas SD sih kelas 5 ikut sama Dinda ikut ODSN. Cuman nih awalnya sih masih ngacau-ngacau. Soalnya servis pun daan masuk waktu ya. Kami ikut tanding servis pun daan masuk. Sekarang mudahnya masuk. Awal-awal daan masuk. Cuman pas SMP udahlah ikut ada sekolah pas SMP. Sama Dinda juga sama kami. Berarti satu rating Satu semuanya. SMP. Satu SMP. Satu SMP. Artinya dari SMP udah ngetim dah nampaknya tuh. Udah kan ada kena bimbing pas SMP lah. Pak Nopi dan Pak Nopi. Halo Pak Nopi. Kalau Pak Nopi udah sesuai lah. Kalau udah dari awalnya ngetim, artinya dah satu hati. SMA pun dia juga sama juga. Ngetim juga. Sampai ke kuliah pun ngetim. Sampai ke kuliah masih ngetim. Alhamdulillah. Satu desa juga. Jadi kena bimbing lah ya Pak Su. Pak Siman. Artinya persahabatannya bukan hanya saat berada di lapangan, berada di tim, bahkan di sekolah pun udah mulai bersahabat, udah mulai berkawan. Dan apa katanya kan pepatah bahwa sahabat bisa jadi lebih dari keluarga. Ya kan pepatah. Beda satu hati kan ada enggak saat ia dari kecil ataupun sejak kapan dah misalnya yang diidolakan atau yang menjadi motivasi kita saatnya kan kita melihat permainan poli di luar atau di TV misalnya kan ada enggak yang diidolakan gitu? Dulu sih ada sih yang zaman-zaman Aprilia Manganang ya, cuman tuh kan dah jadi laki. Iyalah awal-awal melihatnya rasanya sedap lah dia main. Cara tak jadi dia. Dah lah latihan lah. Tapi ada jadi laki. Jadi ya bagian dari motivasi lah. Sampai kalau Cecil gimana? Kalau idola ya. Bisa. Idola kayaknya yang diidolakan banget sih si An ya kayaknya. Iya, artinya tapi kayak tumbuh dari motivasi seorang. Melihat kayak lingkungan sekitar kayak kayak pengen jadi gay gitu. Kalau kita kadang-kadang kan misalnya di dunia musik, kita ada mengidolakan salah satu artis sehingga karakternya kita ikuti gaya musiknya, gaya seninya, gaya bicaranya gitu kan. Ya salah satu bagian dari motivasi kita. Nah, tapi kalau memang tidak ada biasanya idola kita biasa timbul dari bakat seorang, asik keinginan kita, keinginan kita. Karena olahraga itu apapun bentuknya adalah yang kita sehat, dan ini akan menjadi skill kita. Kalau Dinda? Kalau mengidolakan sih kayaknya dan lah Bang Iya, soalnya dulu kan pas SD kan belum mainkan HP. Betul. Di TV pun kurang kan yang nyiarkan tentang voli gitu. Jadi ya dari seorang lah kemauan dari seorang dengan kena bimbing juga jadi makin semangat, makin termotivasi lah gitu. Artinya tumbuh dari minat kita, dari hati, artinya tadi
minat dan bakat kita terkembangkan oleh sekarang yang sedang melatih kita, baik yang sekarang ataupun yang dulunya. Selama mengikuti proses menjadi atlet, ada ya istilahnya hambatan, tantangan ataupun ya, orang yang spesial yang membuat kita makin semangat ya. Kalau untuk sekarang kayak hambatannya masalah waktu lah ya. Karena kan waktu, kami ya. kan kuliah, Betul. kan, magang, jadi kayak Susah susah waktunya. bagi waktu susah. Karena kan kuliah kan tugas, banyak tugas. Kadang dah kapak baliknya. Balik lama jadinya biasanya. Nah, inilah yang salah satu yang menjadi pertanyaan kita. Ketika berhadapan dengan kuliah, berhadapan dengan tugas banyaknya di rumah, tugas-tugas yang belum diselesaikan. Tapi waktu ketika di kejuaraan berpoli, masih juara 1 dan tidak berkurang sedikit pun mentalnya, tidak berkurang sedikit pun skillnya, masih mampu untuk bertahan juara ya. Apa sih resepnya? Men saya sih nunggu kan men kuliah ataupun magang dia kan lama baliknya kan. Cuman saya pas subuh-subuh dah sprint jogging dulu sebelum berangkat kuliah dah jogging. Jadinya pas sore misalkan dah balik dah jam 5 ataupun dia kan langsung ke bola gitu anjari fisik age gitu soalnya kan waktunya. Iyalah yang buat bisa bertahan sampai sekarang gitu. Iya. Nah, kawan-kawan, adik-adik, kalau kita dah jadi atlet, untuk mempertahankan diri boleh diikuti salah satu contoh yang dilakukan oleh Kak Lala kita. Jadi kalau kita dari nol memang agak prosesnya agak panjang kan. Tapi kalau udah jadi untuk bertahan, yang dilakukan Kak Lala adalah salah satu hal yang terbaik. Misalnya main skipping atau sprint, betul Kak Lala. Kalau Cecil gimana dengan Dinda? Cecil lah. Kurang lebih sih kayaknya sama ya kan. Sami. Karena pelatihannya kami pun jadi sama juga gitu. Seperti ini. Dinda tuh sekarang kan saya dengar ketika magang kan ya? Iya, terus kami dia belum. magang. Oh. Kami berdua. Magang kan, kuliah, magang di salah satu instansi misalnya kan, ketika ada kejuaraan masih juara 1, masih bertahan gitu kan. Memang susah kita nak dapat resep untuk perlu datang ke rumahnya itu. Gimana yang dilakukan APK setiap harinya sama yang dilakukan Lala atau main sprint atau tengah malam mengatur waktu jadwalnya olahraganya gitu. Kalau Dinda sih kurang lah kayak biakin. Biasa latihannya pas libur. Atau pas biar latihan malam lah. Dinda pagi latihan malam juga. Ya, soalnya kan magang ya dari pagi kan sampai jam 5 udah kapak lalu ya. Nah olahraga nak jogging apa pun kapak gitu. Tapi biasa kalau biar ada yang ngajak kayak jogging, nah jogging. Tapi masih mampu untuk bertahan nih dan tak akan berkurang sedikit pun, tak lalu berkurang stamina-nya waktu pertandingan. Mungkin ada sedikit kapak tapi dan dinampakkan gila karena semangat aja dan luar biasa kita begitu pertahanan untuk adik-adik kita. Dan ya, ada sedikit pertanyaan yang mungkin agak mirip dengan adik-adik kita yang di sesi pertama tadi. Saya kayak anak bon di luar misalnya, sampai di mana perjalanannya? Boleh cerita mulai dari Lala. Alhamdulillah sih dah ke Singkawang dah suah. Singkawang terus Ke Bengkayang. Banyak sih. Boleh sebutkan untuk memotivasi adik-adik sekarang yang lagi semangat-semangatnya di dunia kita. Nah, boleh di misalnya di Bengkayang atau di luar Kalbar atau di mana kan? Di luar Kalbar sih, muntarkan sih daan, cuman waktu pernah ikut perseni. Tapi Poli Pasir di Malang. Di Malang luar biasa. Kan sekali kita buka password nasi kita udah terbuka kan. Di Malang. Kita itu ya baru nak antar RT. Luar biasa untuk Lala kita bahwa hal yang saya sampai itu dan baru nak tahu bahwa Lala itu sudah sampai main ke Malang. Ya boleh menjadi contoh kita untuk adik-adik yang sekarang sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya untuk latihan. Kalau Cecil? Kalau Cecil sih alhamdulillah juga udah sering juga, tapi masih di dalam Kalimantan Barat, kayak di Bengkayang, Singkawang, terus Sambas gitu. Dan dia dah salah satu yang membanggakan. Sangat Dia dah bangga bahwa putri Sambas dah bisa main keluar daerah, dah sering bahkan. Dinda gimana Dinda? Dinda dan sering Tapi suah sekali 2 kali ya suah di Bengkayang. Macam di Sajingan. Nah, iya kadang-kadang orang yang dah jam terbangnya tinggi, tapi dia susah untuk menyampaikan bahwa dia tu dah jam terbangnya dah jauh ya. Biasa kan? Biasa ya tadi ilmu padi, orang yang perjalanannya dah terbang tinggi, tapi dia semakin menunduk.
Nah, itulah salah satu atlet kita yang rendah hati. Tepuk tangan dong untuk adik-adik kita. Seandainya saya nak ngajak Lola atau Cecil atau Dinda ngetim, pakai bukan ngetim saya, ngetim dengan bahasa saya. Kira-kira ada, mohon maaf untuk pertanyaan itu mungkin agak sedikit, ada pasangan ada tarif enggak? Ada pasang tarif enggak biasa? Pastinya ada. Pastinya ada. Iya, bisa ada. Berapa biasa? Puji anaknya sih lokasinya. Misalnya lokasi dari rumah, saya ngajak main di Pemanggat atau di Selakau atau di Tabas misalnya kan. Anggap ya Tabas mengangkat Selakau lah. Jaraknya ya. Gimana ya? Sebut harga. Oh, ngomong di belakang panggung ya lah ini. Di belakang studio ya lah ini. Mendingan orang lain, mendingan kami lain ya geng ini. Tepuk tangan loh. Bu Cecil Dinda sana. Ini kan sambil sepaket. Pun sepaket. Bukannya Cecil toser kan? Iya, toser. Spek, bombarder. Dinda spek. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan siapa yang nak kekurangan pemain atau untuk memperkuat squad tim polinya, silakan untuk ngebon atau ngajak boleh Dinda, Cecil. Ya silakan hubungi nomor WA-nya kalau setelah podcast dan ada di bawah layar nantinya. Di komen di kolom komentar. Tepuk tangan loh. Jadi pengalaman selama di main di luar. Kalau Lala saya ikut popok. Pernah? Berapa kali? Sekali tahun tahun 2022. 2022. Oh iya, Pak saya. Cecil? Udah aja. Dinda? Popok belum. Tapi Sudah. juga dah. Iya. Pasir ataupun indoor? Indoor. Alhamdulillah. Saatnya seleksi di mana itu? Di Di pas 2022 di Selumar. Sumari. 23 di Sambas. Sambas. Sambas 23. Oh iya, sama. Terus selama mengikuti takam atau selama mengikuti popop apa enggak ada pengalaman yang betul berkesan ya lah silakan. Banyak sih, banyak kenalan, orang Banyak kenal kenalan. banyak. Ang ke popop salah ke gor. Mendaan ikut-ikut dia kan daan bisa ke gor. Gimana kasih minigo di? Suasananya kan beda, baru nak masuk awal-awal dah. Dengar suara orang lolo, pantulan-pantulan bola, gor beda hawenya. Beda situasi. Betul. Sampai saat itu ya Bang Bob aja dah berapa kali ke Pro Liga belum bisa main gor. Just kidding. Pas Cecil Kurang tahu lebih sih sama kayak lah. akan satu paket ini. Iya. Aku lupainnya nih. Dinda gimana Dinda? Gitu juga. Sama kayak ini. Jadi ini. Soalnya kan di Sambas si Angor. Juga kayak. Jadi banyak pengalaman nih. Banyak pengalaman. Kalau ke depan kan akan ada popok lah yang tak tiga. Masuk kan? Masuk Masuk. kalau Insya Allah terpilih. ikut. Itu akan mudah-mudahannya adik-adik kita tuh lolos semuanya. Insyaallah kalau belum kerja. Alhamdulillah, amin. Benak kita tanyakan dah berapa kali juara mungkin tak terhitung ya. Banyak piala di rumah ya. Alhamdulillah. Adalah. Terus gimana setelah kita kan baru aja mengikuti kejuaraan turnamen di Tebas PBS Cup kan. Selama perjalanan apa yang dirasakan, kita bukan mencari suatu perbandingan daerah lain, tapi kita mencari suatu persamaannya yang banyak menyenangkan. Misalnya Lala, apa rasanya main Tebas? Mungkin untuk pertama kali main Tebas. Iya, pertama kali. Cecil? Iya, perasaan aja. Dinda? Apa kena kesannya main di Tebas? Ya. Suka sih soalnya ramai orang nonton. Ramai orang nonton. Tapi makin ramai nonton makin suka. Makin suka, makin semangat kan nih. Justru waktu ya orang bertanya, siapa namanya? Nak minta tanda tangan. Itu satu ya. Cuma lagi main kan. Jadi bertunggulah sampai kelakar. Jadi gimana? Sama sih kayak kan seru kayak kan ramai orang nonton jadi kayak semangat kita pun kayak nambah gitu. Ya, Dinda, kurang lebih. Jadi salah satunya kan kenal dengan Bang Nado, kenal dengan Bang Irin. Pasti Tebas baru. Dia tak sebutkan dari tadi nih kan tangan cuma bukan madahannya. Pasti Tebas kami baru kenal. Benar main di Tebas sudah kenal Mungkin ada podcast. Dan pakai janji ulang itu kan. Nah itu anda yang kadang Allah nih. Sebenarnya dari sekenal dengan Allah Taala sebenarnya. Jadi hostnya yang banyak ngomong. Tepuk tangan dong ada gitu. Tega jadi anak teh. Santai Oh, aja. iya. Saya macam mana?
Sami pertanyaannya tadi. Saya lihat baik di Selumar atau di Sambas, main di Selakau, baik Lala yang satu tim pakai baju ACS juga. Sama dengan kawan kita tadi FCC Pertama. Support by ACS. Saya baru menloading gila tadi api ACS ya. Acun Selection. Acin, Selection. iya namanya orang atau namanya sponsor tak jelas. Iya namanya orang atau namanya suatu perusahaan. Acinnya namanya orang. Namanya orang. Namanya orang. Namanya bosnya. Orang mana? Dari Palu. Serumpun deh. Oh, orang Palu. Tapi dia adalah salah satu yang terus mensupport lagi. Terima kasih Bisa bos. kalau Pak Acin kita. Terima kasih bos Acin. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Acin kita, ACS kita nanti beliau siap hadir di studio dan kita ramaikan, kita gaskan studio Bang Bob nanti yang kehadiran ACS Jangan lupa. Kabupaten Sabah. Tepuk tangan lah untuk ACS kita. Terus ada beberapa poin lagi yang nak saya tanyakan. Apa istilahnya harapan Dinda, harapan Sesi, harapan Lala terhadap adik-adik kita yang sekarang itu kan animo masyarakat, animo adik-adik kita terhadap dunia poli kita lihat tuh makin luar biasa. Makin luar biasa kan, dan belum laka turnamen di kecamatan dia dah ada gitu turnamen itu. Belum laka di kecamatan dia dah ada gitu turnamen itu. Jadi gimana cara mensupport adik-adik kita? Coba boleh Dinda sekarang kita sharing tuh. Gimana cara memotivasinya? Jaket harus berlatih, selang jam-jam waktunya. Gimana? Jaket latihan. Saya harus apa ya? Harusnya emang harus ada diadakan bimbingan yang mana ya? Yang ekstra. Pembinaan ekstra. Jadi macam fasilitasnya ditambah. Terus ada Jaket-jaket lah, jaket-jaket latihan harus dibina. Memang Mulai dari mana lah? Misalkan atlet kita bingung, nak mulai dari mana? Kita harus passing dulu ataupun latihan spek dulu. kayaknya lebih yang paling penting sih passing dulu. Passing dulu. Kalau selama yang Lala dengan salamnya ya, atau kayak langsung latihan langkah spek ataupun passing dulu selama pembinaan. Passing. Passing. Cuman kami fisik dulu ke Pak Fisik dulu. Pak Nopi. Oh, Pak Nopi. Fisik kan dulu. Fisik Fisik dulu, dulu fisik dikuatin dulu. fisiknya dulu. Fisik, terus dah jadi fisik. Dah ke passing. Passing. Yang paling penting sih mental sih kayaknya. Mun anda mental kan Kalau ada mental itu main bagus. Jadi sampai hari itu APK masih udah melatih ataupun masih dilatih? Lala, Cecil, Dinda dilatih. masih dilatih. Masih dilatih, masih perlu dilatih. Cuman melatih adik seorang. Nanti seorang masa-masa kecil dulu bongkar nak. Tema saya dibongkar. Nah, sekarang yang namanya pembinaan, kadang-kadang kita pelatih itu kan ada uji mental. Jadi pasti digembleng. Pasti. Ada tak saat digembleng kita merasa lemah semangat? Pasti ada. Kami setelah sampai menangis. Cuman dia di kami ya nak madahkannya ke bak Ispan. Menangis. Cecil, Dinda. Perjalanan. Soalnya kadang-kadang nanti aja sama kayak Dinda. Mun kami sih teh. Soalnya kan Dinda kan dari awalnya kan bukan ke Bang Is kan, jadi ke Pak Nopi, ke Pak Ahmadi ya digembleng juga, tapi daan yang separah itu. Oh, daan separah ya. Ya masih. Tapi ya alhamdulillah, walaupun ada dengan hasilnya. gamblengan seberat apapun yang dah dialami dan dia Pasti adalah ada yang tapi ini. ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. bukan pelatih itu bukan marah, tapi ada untuk motivasi, membina motivasi. membina mental kita. Kalau udah mental kita jadi dan sekarang terbukti, buktinya kemana-mana di menjadi juara. Alhamdulillah. Kan Bukti bisa ikut kayak di Jurda, bisa ikut Polda, Jurda, Polda, PD. Pop-pop, petahkam, ATG nantinya akan ada turnamen-turnamen yang lebih tinggi aja kan. Jadi ya, seperti itulah harapan kita dan kehadiran atlet kita itu adalah sebuah motivasi terhadap kawan-kawan, terhadap adik-adik yang sekarang. Saya pun sampai hari itu pun membina juga, membina di Ramai Pertama. Tapi dah saya sampaikan aja bahwa saya bukan pelatih, tapi ngawani latihan bersama kan kita ingin sehat juga seperti itu. Karena seperti itulah kalau kita awalnya memisahkan antara pelatih dan atlet, kalau saya takutkan atlet kita membuat jarak. Tapi saya dengan bahasa kita
kita sambil latihan. Ya, semuanya sama, bagus. Terus ada harapan Dinda, harapan Cecil, harapan Lala terhadap misalnya pemerintah daerah Kabupaten Sambas, terhadap senior-senior kita untuk kedepannya poli. Boleh kita sambil ngobrol santai. Kalau untuk senior kayaknya lebih apa ya? Fasilitasnya sih, fasilitasnya ditambahin. Itu kan itu kan bisnis. Tentunya enak lah misalnya kalau terhadap pemerintah daerah teruslah memberikan perhatian terhadap pembinaan dan pembinaan, pengembangan minat dan bakat salah satu olahraga bola voli. Salah satunya misalnya fasilitas prasarana dan sarana olahraga. Ya akan salah satu memotivasi dah. Jadi tidakkanlah adik-adik kita latihan tanpa bola, latihan fisik dan sian perlengkapan yang mendukung kan. Bosan juga. Iya akan membosankan. Dan terhadap senior kita teruslah tanpa mengenal bosan kan, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal bosan, tanpa berpikir berapa besar harus dibayar, tapi tetaplah menjadi jiwa pendidik untuk mendidik adik-adik kita. Karena kalau udah kita berusaha ikhtiar adik-adik kita, insya Allah hasil akan kita dapatkan di luar pintu yang dilakukan ya. Jadi, boleh cerita masih ada yang disampaikan Dinda? Tanya, kami jawab. Tanya ya. Oh, soalnya kan kami jawab. Oh iya. Kami kan masih Masih ingin ngobrol di studio. dan kalau tanya dan ngomong. Bang mau nanya kami tuh. Oh iya. Yang saya tahu Dinda kan tapi apa kalau saya magang di salah satu instansi. Iya. Salah satu instansi yang saya tahu Bangkalbah kan. Bangkalbah Kabupaten Sambas. Tapi Kak, siapa Dorot Bangkalbah? Semoga makin sukses selalu. Terima kasih kepada Bangkalbah. Jadi Bang Nah, disinilah umumnya atlet bola voli biasanya kalau dah lewat masa-masa jayanya dia banyak ditarik oleh beberapa instansi. Yang saya tahu Dorot, PDAM, PLN, BNI, Bangkalbah. Sekarang Dinda belum melewati masa-masa kejayaan, sekarang walaupun dah jaya, tapi belum melewati masa kejayaan. Amin. Ini dah ditemukan dengan Bangkalbah. Nah, dan insya Allah ia adalah salah satu peluang bagus. Insya Allah dengan relasi yang sudah diajarkan, dengan relasi yang sudah dihadapi saat ini kan, kedepannya setelah kuliah akan terus berlanjut. Ini kan salah satu pesan. Sikit rasanya jadi magang. Waktu kerja magang. Ada suka dukanya ya. Ada suka dukanya. Tapi kebanyakan sukanya kan nambah relasi, nambah pengetahuan. Jadi pengalamannya ya jadi makin banyak. Sebutannya kan magang, artinya kan kerja PKL sebetulnya. Iya, kerja lapangan. Kerja lapangan, praktik kerja lapangan sebutannya. Berarti sekarang udah nyusun program skripsi atau tugas akhir kan? Itu sementara sih lagi sibuk-sibuk nyusun laporan magang. Laporan magang. Oh, kalau insya Allah saat ini kalau teh seminar doakan ya yang nonton. Amin. Semoga lancar. Berarti kalau udah seminar, anunya dah lengkap lah tugas akhirnya. Belum. Itu kan masih seminar laporan magang namanya. Oh, seminar laporan magang. Seminar laporan magang baru nyusun. Baru sampai tugas akhir nanti. Iya. Terus lah, saya potong. Mau. Lanjut. Tapi sementara sih masih sibuk laporan magang. Alhamdulillah, kita doakan adik-adik kita itu sukses selalu. Amin. Cecil kan dan belum magang kan semester berapa kita? Semester 3. Semester 3. Masih balik kerja. Lala, magangnya tidak salah yang saya tahu tuh informasi di Singkawang. Iya, di Singkawang di KPU. Di KPU. Alhamdulillah, bolehlah cerita. Ya lah, nambah kawan sih sebenarnya ramai kawan. Tuh kan support kami. Cuman kami sukanya magang sih, kami izin deh. Aman pas nak main voli aman. Tepuk tangan lo. Disupportnya kami main voli ya. Nah, nambah relasi sih juga soalnya keluar gitu kan. Mun di kampus tolen kan ya
Jadi di lingkungan kampus. Betul. Cuman pas keluar kan dah lah melayani orang, ya dah merasanya lah ibarat dunia kerja gitu. Jadi waktu kita magang di Singkawang, ke memang ada channel apa di Singkawang, tangdaan di Sambas misalnya kan, boleh ceritakan? Dan boleh disambas. Dan boleh Sambas, Minimalnya di Singkawang. di Mas Singkawang. Kebijakan di kampus ya. Kebijakan dari kampus. Tapi Dinda di Sambas? Iya, magang kedua. Yang pertama ini magang di Singkawang juga. Oh iya, tandaan ngomong lah dulu waktu magang di Singkawang ya. Belum kenal. Oh, baru kenal. Belum kenal. Waktu awal tahun dan 4 bulan juga di Singkawang. Waktu kerja magang tidak menepikan anak kan, kita sebagai atlet yang menjadi sebuah hobi kita. Alhamdulillah kan, tetap menjadi atlet. Pas di Singkawang sih Dinda 6 bulan dari poli. Off-nya, Off dulu. Off lalu ya. off lalu. Off lalu. Jadi waktu ada turnamen, Dan ikut. dan ikut. Dan ikut. Pas terakhir di Dispora, tak final. Oh iya. Baru nak balik Inyan nih dari Singkawang 6 bulan dari poli kan, langsung biar jaket main pas final ya. Dispora. Biasanya kita mudah kelamaan tak latihan tu kan nak memulaikan lagi ya. Layak. Kan. Rasa agak be kunang-kunang. Asyik kayak Tangan pun Mau pede. bola berhasil lagi gitu. rasa percayaan diri kita rasa kurang kan ni. Habis kena pun ni. Asyik diri rasa ni. Mainin tuh. Nak main pun sepan-sepan dia mikir lagi main ke usah ke gitu. Tapi ternyata ketika berada di lapangan aman kan? Dan juga aman. Bedanya. Masih layak, Masih layak. Maklum 6 bulan. Maklum 6 bulan kan. Ya, ini anak maklum saya agak gaya sedikit grogi menghadapi adik-adik kita tu. Nah, baik sahabat podcast Bang Bob, gimana pun berada dengan hadirnya 3 orang putri, 3 orang atlet kita cukup memberikan informasi, edukasi yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Di ending statement kita, tetaplah kita menjadi atlet karena tetaplah menjadi menjadi diri sendiri. Siapapun yang kita idolakan, ada atau tidak ada idola kita, itu adalah sebuah keinginan. Ada yang lahir dari hati, ada yang lahir dari idola, ada yang lahir dari dorongan orang tua. Insyaallah nanti kita akan hadir kembali di waktu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mungkin dah nak wisuda atau kakak kuliah tetap menjadi atlet, kita akan menghadirkan kembali Dinda, Sisel dan Lala. Tepuk tangan dulu. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.